Halo, assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya nih? Pasti baik-baik aja ya. Kita sudah tidak berjumpa lagi selama 2 minggu, terhitung dari bulan Desember hingga pertengahan Januari ini loh. Kangen gak sama Bapak? Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memulai pembelajaran seperti biasa. Silahkan kepada KM-nya Kang Nailham untuk memimpin membaca doa. Ya, terima kasih Kang Nailham. Nah, anak-anak sekalian, apa aja sih yang kalian lakuin waktu liburan itu? Selama 2 minggu di rumah ngapain aja? Bapak ingin tahu kesan pesan kalian apa aja di rumah, belajar atau enggak. Oke, ini dari Tanti, katanya dia bantuin mamahnya masak. Bagus, rajin. Terus Ilham nyuci mobil bapaknya katanya. Terus Ririn bantuin mamah beres-beres rumah. Oke. Nah, karena sekarang kita sudah memasuki waktunya belajar. Nah, jadi sekarang materinya yaitu pembelajaran matematika yang temanya pengukuran. Silahkan anak-anakku sekalian untuk membuka buku catatannya dan juga jangan lupa mencatat apa saja yang Bapak sampaikan, oke? Oke, anak-anak, sekarang kita akan belajar alat ukur panjang dan berat. Pertanyaannya sih yang terlintas di benak Bapak itu, apa sih alat ukur itu? Jadi, alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur kejadian tertentu. Nah, anak-anak, silahkan perhatikan, ini adalah contoh dari alat ukur yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, yang pertama kita bahas ya anak-anak. Yang pertama itu meteran pita. Fungsinya ada 3. Yang pertama, alat untuk mengukur kain. Nah, pada poin yang pertama ini digunakan untuk mengukur kain. Tidak hanya pakaian anak-anak saja yang diukur, melainkan seperti gorden, spray, dan lain-lain. Yang kedua itu alat untuk mengukur baju. Wah, kalau ini mah pasti tidak asing ya. Teman-teman menggunakan pakaian, anak-anakku semua menggunakan pakaian yang tentunya harus diukur terlebih dahulu menggunakan alat ukur meteran pita. Dan satuannya apa sih? Satuannya itu sentimeter atau inch, yang dimana di setiap 1 meter itu terdapat inch ya. Yang kedua itu meteran saku. Nah, fungsinya itu alat untuk mengukur kayu. Yang kedua, alat untuk mengukur luas rumah. Yang ketiga, satuan panjangnya sentimeter, inch, atau feet. Nah, mungkin bagi anak-anak laki-laki pada tahu nih, sering lihat mungkin ya, kalau alat ukur ini suka digunakan oleh bapak-bapak tukang bangunan untuk mengukur panjang kayu, lebar rumah, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu penggaris. Mungkin anak-anak semua udah pada tahu ya fungsinya itu untuk apa. Soalnya penggaris ini tidak hanya teman-teman pasti sering menjumpainya di sehari-hari, apalagi untuk mengukur buku, meja, ubin, kursi, atau apapun yang dapat diukur oleh penggaris. Soalnya macam-macam ya anak-anak semua.
Kalau penggaris itu ada yang 15 cm panjangnya, ada yang 30, ada yang 50. Tapi penggaris itu sesuaikanlah oleh kebutuhan anak-anak semua. Yang kedua itu satuan panjangnya yaitu cm atau inch. Tuh, Ilham punya tuh. Coba Ilham. Ya, jadi kayak Ilham ya. Itunya penggarisnya ya. Berbentuk panjang dengan satuannya cm inch. Oke, selanjutnya ini ada alat ukur berat nih. Mungkin yang paling kiri atas anak-anakku semua yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini, aduh, tidak asing lagi dibandingkan dengan yang berada di tengah. Kalau yang paling kanan sih mungkin hanya selewat ya anak-anak semua. Nah, timbangan berat. Nah, anak-anakku semua pasti ya pernah ditimbang. Berapa sih berat badannya Anton? Berapa sih berat badannya Ilham? Cindy berapa sih? Nah, ini menggunakan timbangan yang ada di satuan, khususnya satuan kesehatan maupun di tiap perorangan juga ada. Tapi di dalam gambar ini alat ukurnya itu berbentuk analog ya anak-anak. Soalnya ada dua jenis. Yang pertama alat ukur digital, yang kedua alat ukur analog. Dan yang di sini itu alat ukur manual. Lalu satuannya apa sih? Satuannya udah jelas, kilogram. Maksimalnya berapa sih Pak untuk timbangan ini? Maksimalnya 200 kilogram. Jadi kalau teman-teman berat badannya lebih dari 200 kg gak bisa pakai timbangan ini, soalnya berat. Jadi harus gimana tuh Pak? Jadi teman-teman konsumsilah makanan yang bergizi dan berserat tinggi, sehingga apa? 5 sehat, 3 sehat, 5 sempurna. Nah, ini yang tadi di tengah nih, yang anak-anak semua belum familiar nih dengan timbangan yang ini. Namanya itu timbangan emas, yang dimana fungsinya itu hanya mengukur berat emas saja. Kenapa sih harga emas? Kenapa sih timbangan emas ini kecil Pak? Soalnya teman-teman, harga emas itu sangat mahal ya. Soalnya dilihat dari poin keduanya itu satuannya itu gram. Jadi emas itu 1 gramnya saja hampir 100.000 lebih malah teman-teman. Anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini. Yang terakhir ini ada timbangan buah. Mungkin kalau untuk cewek-cewek nih yang cantik-cantik, kalau belanjanya bareng sama ibunya suka beli buah, pasti tahu dengan timbangan ini, yang dimana timbangan ini masih menggunakan timbangan seperti yang pertama, yaitu timbangan analog. Tapi timbangan buah ini juga ada yang secara elektrik, secara angka langsung gitu ya, tapi memerlukan tenaga tambahan berupa baterai. Oke. Nah, anak-anak, tadi kita udah membahas apa aja sih yang ada di materi matematika kali ini. Yang pertama itu pengukuran panjang, yang kedua itu pengukuran berat, yang dimana dari kedua hal tersebut, kedua materi tersebut sudah Bapak jelaskan apa aja dan gunanya, fungsinya apa aja. Lalu teman-teman ada yang ditanyakan tidak? Oke, dari saudara Ilham. Pak, kenapa timbangan berat badan hanya maksimal 200 kg? Oke. Nah Ilham, gini ya. Soalnya sebuah timbangan itu memiliki berat yang berat maksimal, tidak
sangat berat. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan kebutuhan yang dimana rata-rata masyarakat Indonesia ini khususnya pada timbangan itu ya, yang berat badan ya, masyarakat Indonesia itu berat badannya tidak melebihi 190 kg. Oleh karena itu, timbangan berat badan yang ada di Indonesia sendiri yang yang umum gitu ya, yang umum kita gunakan maksimalnya hanya 200 kg karena menyesuaikan dengan kondisi fisik masyarakatnya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi pembelajaran kali ini apa sih? Kita dapat apa aja sih? Ya, jadi gitu ya. Pertama itu alat ukur panjang yang terdiri dari apa? Yang pertama tali meteran pita, yang kedua meteran saku, yang ketiga penggaris. Lalu yang itunya pengukuran berat. Yang pertama itu ada timbangan berat badan. Yang kedua ada timbangan emas, yang dimana timbangan emas ini tidak atau hampir tidak lebih dari 1 kilo. Kenapa? Karena menyesuaikan. Soalnya harga barang mulia itu sangatlah mahal teman-teman. Bahkan 1 gramnya saja dapat berkisar 100.000 ke atas. Dan yang terakhir itu ada timbangan buah. Timbangan buah sih untuk apa? Nah, mungkin untuk cewek-cewek nih yang suka ikut mamahnya belanja pasti tahu nih. Tapi nggak menampik kemungkinan juga teman-teman yang laki-laki, yang cowok-cowok nih suka ikut ke pasar dan sering melihat timbangan buah itu seperti apa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin pembelajaran matematika pada pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Silahkan teman-teman, silahkan anak-anakku semua stay safe terus di rumahnya ya. Jaga jarak dan juga rajin bercuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh iya, nanti akan Bapak sampaikan tugas ya di Google Classroom. Jangan lupa untuk dikerjakan sesuai dengan tenggat waktu yang Bapak berikan. Silahkan stay safe terus dan stay di Google Classroom-nya masing-masing. Terima kasih.